Lo pernah nggak ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin lo dari kegelapan? Bukan orang, bukan hewan, tapi kayak sesuatu yang udah ada di situ ratusan tahun. Nah, gue mau ceritain satu kisah dari desa kecil di Jawa Timur tentang sebuah tombak yang katanya dulu milik prajurit Majapahit dan sampai sekarang masih dijaga sama makhluk yang gak semua orang bisa lihat. Gue pertama kali dengar cerita ini dari Pak Sastro, orang tua di desa Trowulan, yang katanya leluhurnya pernah jadi abdi kerajaan Majapahit. Dia ceritain ini sambil duduk di teras rumahnya, malam-malam, dengan suara pelan kayak takut ada yang nguping. Katanya, di pinggiran hutan desa itu, ada sebuah gundukan tanah yang ditutupi rumput liar. Orang-orang nyebutnya Watu Kembar. Dari luar kelihatannya cuma batu besar berlumut, tapi orang-orang tua bilang, di bawah batu itu ada sebuah ruang rahasia, tempat disimpannya tombak Kiai Jagatpati, tombak pusaka Majapahit yang konon bisa manggil hujan atau bikin tanah subur. Dulu, ada pemuda bernama Jaka Wiratama. Dia anak yatim, tinggal sendirian di gubuk bambu. Karena hidup susah, dia kepikiran buat nyari pusaka itu. Katanya biar bisa dijual ke kolektor. Malam itu, dia bawa cangkul dan obor, nyelinap ke Watu Kembar. Pas dia mulai gali tanah di sekitar batu, angin mendadak berhembus kenceng. Suara-suara kayak bisikan mulai terdengar dari balik pepohonan. Dia pikir itu cuma suara daun, tapi makin lama, bisikan itu jelas banget. Pulang, sebelum terlambat, dia terus gali, sampai ujung cangkulnya nyentuh sesuatu yang keras, kayak logam. Pas dia mau tarik benda itu, tanah di depannya tiba-tiba retak. Dari celahnya keluar kepala ular raksasa. Sisiknya berkilau kena cahaya obor. Matanya merah menyala. Ular itu ngomong, "Pergi, atau kau akan jadi bagian dari tanah ini." Jaka panik, mundur sambil jatuhin cangkul. Tapi entah kenapa, tombak itu kayak narik dia buat ngambil. Dia beranikan diri lompat, nyentuh gagangnya. Dan tiba-tiba, dia nggak lagi ada di hutan. Dia berdiri di halaman istana Majapahit, dikelilingi prajurit-prajurit berzirah. Mereka semua memandang dia, tapi mata mereka kosong. Dan di ujung halaman, ada seorang panglima besar memegang tombak itu, menatapnya tajam. Panglima itu jalan mendekat, terus ngomong pelan, "Tombak ini bukan untukmu. Siapapun yang memegangnya akan memanggil kematian pada dirinya sendiri." Dalam sekejap, semua prajurit di sekeliling berubah jadi tengkorak hidup. Armor mereka berderak, langkah mereka serentak maju ke arahnya. Jaka teriak, "Lari!" dan blem! Dia terbangun di hutan, napas ngos-ngosan, obornya mati. Dia pikir semua itu cuma mimpi, sampai dia sadar, tangannya masih menggenggam gagang tombak itu. Besok paginya, orang-orang desa nemuin Jaka duduk di depan Watu Kembar. Matanya kosong, keringat dingin di wajahnya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma terus mengelus tombak itu. Pak Sastro bilang, malam-malam kadang ada orang lihat Jaka jalan sendirian ke hutan, bawa tombak itu, ngomong sama udara kosong. Dan setiap dia pulang, selalu ada kabar orang di desa yang meninggal mendadak. Yang paling serem sih, beberapa bulan lalu, Pak Sastro bilang, Jaka udah lama nggak kelihatan, tapi tiap kali orang lewat dekat Watu Kembar, mereka lihat sosok laki-laki muda berdiri di sana, pegang tombak, senyum tipis. Kalau lo tatap terlalu lama, matanya akan berubah merah. Dan katanya, itu bukan lagi Jaka,